Overthinking. Overthinking adalah kondisi ketika pikiran terasa sulit berhenti memikirkan sesuatu, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Satu kejadian bisa dipikirkan berulang-ulang sampai kepala terasa penuh. Contohnya, setelah ngobrol sama teman kamu, tiba-tiba kepikiran, tadi aku salah ngomong gak ya? Atau saat mau mengambil keputusan kecil, kamu malah sibuk membayangkan terlalu banyak kemungkinan buruk sampai akhirnya bingung sendiri. Bahkan, banyak juga yang sulit tidur karena otaknya seperti tidak bisa berhenti memutar percakapan, skenario, atau masalah yang sebenarnya belum tentu terjadi. Buat sebagian orang, kebiasaan memikirkan semuanya berlebihan bisa muncul karena dulu hidup terasa terlalu sulit ditebak. Misalnya, tumbuh di lingkungan yang mudah marah dan penuh konflik. Seorang anak akhirnya terbiasa hidup super hati-hati, seperti sedang berjalan di atas kulit telur, sedikit salah bertindak bisa memicu masalah besar. Lama-kelamaan, otak jadi terbiasa berada dalam mode siaga, memikirkan berbagai kemungkinan buruk terasa seperti cara untuk melindungi diri, seolah kalau semua skenario terburuk sudah dibayangkan dari awal, mereka bakal lebih siap dan tidak terlalu kaget kalau sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Padahal, kebiasaan ini justru sering membuat seseorang makin cemas dan stres karena otak terus sibuk memikirkan ancaman yang belum tentu nyata. Akibatnya, pikiran terus bekerja terlalu keras bahkan untuk hal-hal kecil, sampai seseorang jadi lebih gampang cemas, sulit tenang, dan cepat kelelahan secara mental. Karena itu, mungkin sesekali ada baiknya memberi jeda kepikiran dan tidak buru-buru menganggap semua kemungkinan buruk pasti akan terjadi. Sebab kalau dipikir-pikir, banyak hal yang terasa mengancam di kepala ternyata tidak benar-benar terjadi. Takut gagal. Takut gagal atau takut mencoba sering terlihat seperti rasa malas atau kurang percaya diri. Padahal banyak orang sebenarnya ingin mencoba tapi terlalu takut dengan kemungkinan hasil buruk yang bisa terjadi. Contohnya, kamu ingin mulai usaha tapi terus menunda karena merasa kayaknya belum siap. Atau ingin mencoba hal baru tapi keburu membayangkan skenario buruk seperti malu, gagal, ditertawakan, atau mengecewakan orang lain. Akhirnya, bukan gagal yang terjadi, tapi tidak pernah mulai sama sekali. Hal ini bisa terjadi karena ada pengalaman buruk yang membuat kegagalan terasa seperti sesuatu yang harus dihindari. Misalnya tumbuh di lingkungan yang terlalu sering mengkritik kesalahan atau membuat seseorang merasa malu saat gagal. Ada juga yang terlalu sering dilarang atau terlalu dilindungi sampai akhirnya tidak terbiasa mencoba sesuatu sendiri. Akibatnya, otak belajar bahwa gagal terasa seperti ancaman, bukan proses belajar. Kondisi ini juga dikenal sebagai freeze response. Seseorang jadi terus menunggu waktu yang pas, merasa harus benar-benar siap, atau selalu mencari alasan untuk menunda. Pada akhirnya, banyak peluang yang terlewatkan. Perlu diingat, kegagalan memang terasa menyakitkan, tapi kadang yang lebih menyakitkan justru saat melihat orang lain telah melangkah dan berkembang, sementara diri kita masih diam di tempat karena terlalu takut memulai. Takut mengungkapkan pendapat. Takut mengungkapkan pendapat bukan berarti seseorang tidak punya opini. Seringkali mereka sebenarnya tahu apa yang ingin dikatakan, tapi memilih diam karena takut terhadap respons orang lain. Contohnya, kamu sebenarnya ingin ngomong saat diskusi, tapi malah memilih diam karena takut salah bicara. Atau saat sebenarnya tidak setuju terhadap suatu hal, kamu malah bilang terserah atau ikut aja supaya tidak memicu perdebatan. Sebagian orang bahkan sering mengulang kalimat di kepala berkali-kali sebelum bicara karena takut salah ngomong. Rasa takut ini ternyata bukan muncul begitu saja. Ada pengalaman yang perlahan membuat seseorang merasa bahwa berbicara tidak selalu aman. Misalnya, tumbuh di lingkungan di mana pendapat sering diremehkan, dipotong saat bicara, ditertawakan, atau bahkan tidak pernah benar-benar didengarkan. Lama-kelamaan, seseorang mulai merasa bahwa berbicara tidak banyak mengubah apapun. Akhirnya, diam terasa jauh lebih aman dibanding mencoba bicara. Rasa takut ini sering tidak cuma muncul di pikiran, tapi juga terasa di tubuh. Jantung tiba-tiba berdebar lebih cepat, tenggorokan mendadak terasa kering, atau tubuh terasa tegang saat ingin mengungkapkan sesuatu. Karena itu, mereka jadi terlalu lama menyusun kata-kata di kepala, sering menahan pendapat, atau bahkan mendadak blank saat akhirnya mencoba berbicara.
Kabar baiknya, rasa takut ini bukan berarti permanen. Seiring waktu, mereka mulai sadar bahwa tidak semua pendapat akan diremehkan, diabaikan, atau dibalas dengan respons buruk seperti yang dulu mereka takutkan. People pleaser. People pleaser adalah kebiasaan terlalu berusaha menyenangkan orang lain, bahkan sampai mengorbankan kenyamanan diri sendiri. Akibatnya, seseorang jadi lebih sibuk menjaga perasaan orang lain dibanding mendengarkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Contohnya, kamu sebenarnya capek tapi tetap bilang iya saat dimintai tolong karena nggak enakan nolak, atau terlalu sering minta maaf untuk hal-hal kecil. Meski itu sebenarnya bukan salah kamu. Saat tidak setuju pun, kamu malah memilih diam karena takut memicu perdebatan atau bikin suasana jadi tidak enak. Kadang, kebiasaan terlalu mengutamakan orang lain muncul karena seseorang pernah merasa bahwa suasana aman hanya bisa dirasakan saat dirinya terus mengalah. Misalnya, tumbuh di lingkungan yang sering marah, penuh konflik, atau membuat anak merasa harus selalu nurut supaya suasana tetap aman. Akibatnya, otak mulai terbiasa menghubungkan rasa aman dengan menyenangkan orang lain. Dalam psikologi, pola ini kadang disebut found response, yaitu saat seseorang memilih mengalah, menuruti, atau menyenangkan orang lain supaya terhindar dari konflik atau penolakan. Menjaga perasaan orang lain memang baik. Tapi sesekali perlu diingat bahwa perasaan dan kebutuhan diri sendiri juga sama pentingnya untuk dijaga. Perfeksionis. Kalau sebelumnya takut gagal bikin seseorang sulit mulai, perfeksionis justru sering bikin seseorang sulit selesai. Perfeksionis adalah kebiasaan merasa bahwa sesuatu harus dilakukan dengan sangat sempurna sampai kesalahan kecil pun terasa mengganggu. Contohnya, kamu terlalu lama mengerjakan tugas karena merasa masih kurang bagus, atau pekerjaan yang sebenarnya sudah selesai malah terus diperbaiki berulang-ulang karena takut hasilnya terlihat jelek. Bahkan saat pekerjaan sudah selesai pun tetap sulit menikmati hasilnya karena fokusnya selalu tertuju pada kekurangan atau kesalahan kecil. Di balik keinginan semuanya terlihat sempurna, kadang ada kebiasaan lama yang membuat kesalahan kecil terasa jauh lebih besar dari seharusnya. Misalnya, tumbuh di lingkungan yang terlalu kritis, sering dituntut harus selalu bagus, atau terbiasa mendapat pujian hanya saat hasilnya sempurna. Akibatnya, otak mulai melihat sesuatu secara hitam putih. Kalau hasilnya tidak sempurna, berarti gagal. Perfeksionisme seringkali terlihat seperti standar tinggi, padahal di baliknya ada rasa cemas terhadap kritik dan kegagalan. Mungkin sesekali ada baiknya mengingat bahwa sesuatu tidak harus sempurna untuk tetap dianggap baik, karena terus mengejar kesempurnaan seringkali cuma menghabiskan waktu dan tenaga, padahal masih banyak hal lain yang juga perlu diselesaikan. Sulit menunjukkan emosi. Sulit menunjukkan emosi bukan berarti seseorang tidak punya perasaan. Seringkali mereka sebenarnya merasakan sedih, marah, kecewa, atau takut, tapi kesulitan mengekspresikannya ke orang lain. Contohnya, saat lagi sedih, kamu malah jawab, "Nggak apa-apa," meski jelas sedang tidak baik-baik saja. Atau ketika kecewa, kamu memilih diam dan memendam semuanya sendiri daripada cerita ke orang lain. Bagi sebagian orang, ada pengalaman yang membuat menunjukkan perasaan terasa canggung atau bahkan tidak aman. Misalnya, tumbuh di lingkungan yang menganggap menangis itu lemah atau sering meremehkan perasaan anak. Lama-kelamaan, anak belajar bahwa menunjukkan emosi terasa tidak aman, sehingga lebih baik dipendam sendiri. Akibatnya, otak mulai terbiasa menahan sedih, marah, dan kecewa. Saat dewasa, seseorang bukan cuma sulit menunjukkan emosi, tapi juga bisa bingung dengan apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Mau nangis tapi rasanya sulit, mau marah tapi terasa datar. Emosi yang terus ditahan kadang tidak benar-benar hilang, sampai akhirnya perasaan itu bisa meledak tiba-tiba saat ada hal kecil yang jadi pemicu, atau pada sebagian orang malah muncul dalam bentuk keluhan fisik seperti dada sesak, sulit rileks, atau lambung yang mudah kambuh saat stres. Ironisnya, kebiasaan ini sering membuat seseorang merasa sendirian, karena orang lain jadi sulit memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan, sementara mereka sendiri juga bingung bagaimana cara mengungkapkannya.
Karena itu, mungkin sudah saatnya mulai jujur pada apa yang sebenarnya kamu rasakan. Karena emosi yang terus dipendam terlalu lama bisa perlahan berubah jadi bom waktu. Haus validasi. Haus validasi adalah kondisi ketika rasa percaya diri terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Akibatnya, seseorang jadi merasa lebih tenang saat dipuji, diperhatikan, atau mendapat respons positif dari sekitar. Contohnya, kamu merasa senang banget saat postingan banyak yang like dan komen, tapi mood langsung turun saat responsnya sepi. Atau setelah melakukan sesuatu, kamu terus kepikiran apakah orang lain terkesan, bangga, atau menganggap kamu cukup baik. Pada beberapa orang, kebutuhan akan pengakuan ini perlahan terbentuk karena dulu perhatian atau apresiasi terasa tidak selalu hadir dengan cukup. Ada yang tumbuh di lingkungan yang terlalu fokus pada prestasi, sering dibandingkan dengan saudara atau teman, atau baru mendapat perhatian saat berhasil melakukan sesuatu yang membanggakan. Tapi ada juga yang justru jarang mendapat pujian dan apresiasi, sehingga merasa keberadaannya kurang diperhatikan. Lama-kelamaan, mereka jadi terbiasa mencari rasa dihargai dari luar, karena dulu jarang merasa benar-benar diapresiasi. Masalahnya, validasi dari luar sifatnya sementara. Setelah dipuji, rasa senangnya memang muncul, tapi tidak bertahan lama. Akibatnya, seseorang jadi terus mencari pengakuan berikutnya agar bisa merasa cukup lagi. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga bisa membuat seseorang perlahan kehilangan jati diri. Mereka jadi terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan apa yang disukai orang lain sampai lupa apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kalau kamu merasa relate dengan hal ini, mungkin sesekali ada baiknya mencoba mengenali lagi apa yang benar-benar kamu sukai, bukan cuma apa yang bikin orang lain terkesan. Sulit percaya seseorang. Sulit percaya bukan berarti selalu curiga atau membenci semua orang. Seringkali mereka sebenarnya ingin dekat dengan orang lain, tapi ada bagian dalam dirinya yang sulit untuk merasa aman. Kondisi ini juga sering dikenal dengan istilah trust issue. Contohnya, kamu sering kepikiran apakah seseorang benar-benar tulus atau cuma baik di awal, atau saat mulai dekat dengan seseorang malah muncul dorongan untuk menjaga jarak karena takut kecewa, dibohongi, atau ditinggalkan. Sebagian orang juga jadi sulit cerita hal pribadi karena merasa terlalu berisiko kalau suatu saat kepercayaannya dikhianati. Rasa sulit percaya ini seringkali tidak muncul tanpa alasan. Ada pengalaman yang perlahan membuat rasa aman terhadap orang lain ikut rusak. Misalnya, tumbuh di lingkungan yang penuh kebohongan, janji yang sering dilanggar, konflik keluarga, atau pengalaman dikhianati oleh orang yang seharusnya memberi rasa aman. Ada juga anak yang terbiasa menyimpan semuanya sendiri sampai akhirnya merasa terlalu sulit bergantung pada orang lain. Ironisnya, kebiasaan ini sering membuat seseorang merasa kesepian karena di satu sisi ingin dekat dengan orang lain, tapi di sisi lain sulit benar-benar membuka diri dan percaya sepenuhnya. Meski begitu, rasa percaya biasanya bisa tumbuh perlahan saat seseorang mulai menemukan hubungan yang terasa aman dan tidak menghakimi.